Wadidaw, manga One Piece chapter 1067 sudah rilis. Namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1068 keluar, mari kita lihat beberapa fakta unik dan paralel yang terdapat pada chapter 1067, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter 1068 nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama. Fakta pertama yang terdapat pada chapter 1067 adalah 6 klon Fang milik Dr. Vega Fang. Memiliki konsep yang sama dengan 6 klon Nagato pada anime Naruto, yaitu Pain. Mereka atau setiap klon memiliki kemampuan dan kepribadian yang berbeda dengan setiap klon lainnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya kalau Oda Sensei memang menggunakan konsep yang sama dengan Kishimoto. Bagian kedua. Fakta selanjutnya, karakter yang diperkenalkan memiliki gelar seperti Shirohige, manusia terkuat, Kaido, makhluk terkuat, dan Vega Fang, manusia tercerdas, memiliki kemampuan buah iblis. Setiap kemampuan milik mereka melambangkan kekuatan kelebihan mereka. Shirohige dengan gura-gura Nomi, Kaido dengan uo-uo Nomi model Seiryu, dan Dr. Vega Fang dengan Nomi. Bagian ketiga. Pada chapter 1067, kita bisa melihat paralel yang sama antara Nami, Sanji, dan Jewelry Bunny. Chapter 1067, di mana Jewelry Bunny memiliki kelemahan yaitu takut pada serangga yang menyebabkan dirinya pingsan. Sama seperti yang kita lihat pada chapter 230, di mana Nami dan Sanji juga ketakutan ketika bertemu serangga. Sejauh ini baru mereka bertiga yang diperlihatkan takut dengan serangga. Bagian keempat. Fakta selanjutnya, paralel yang kita temukan pada chapter 1067, di mana Luffy bermain-main dengan kumbang bersama Chopper, pernah terjadi pada chapter 230. Pada chapter tersebut, Luffy bersama Chopper juga menemukan sebuah kumbang. Ini merupakan paralel yang menarik. Dalam wawancara Oda Sensei di One Piece Blue Deep, terungkap kalau Oda Sensei suka mengumpulkan serangga saat masih kecil, dan yang paling banyak dikoleksinya adalah belalang. Serangga kesukaannya adalah Miyama atau kumbang bertanduk, sama seperti yang Luffy pegang di chapter 1067 dan chapter 230. Bagian kelima. Fakta selanjutnya yang terdapat pada chapter 1067 adalah robot kuno yang menyerang Marizoa pada 200 tahun yang lalu. Dan di chapter 668, Trafalgar di Waterloo juga pernah menyebutkan pemerintah dunia juga menciptakan para raksasa sebagai pasukannya. Tidak lain itu untuk mengalahkan robot kuno. Paralel yang menarik, jadi alasan selama ini pemerintah menciptakan manusia menjadi raksasa untuk menandingi kekuatan robot kuno. Bagian keenam. Paralel selanjutnya yang terdapat pada chapter 1067 adalah kedatangan CP0 atau Silverfall Aegis ke Pulau Egghead untuk membunuh Dr. Vega Fang dan juga Jewelry Bunny. Bisa kita lihat di mana Rob Lucy, Kaku, Stussy, dan Seraphim Kuma berdiri dan mengingatkan kita dengan panel pada chapter 345, di mana Rob Lucy, Kaku, Khalifa, dan Blueno datang untuk mengambil blueprint Pluton dari iceberg. Bagian ketujuh. Selanjutnya, paralel yang terdapat pada chapter 1067 adalah momen Sanji yang mengatakan dirinya akan melindungi Robin apapun yang terjadi. Momen yang sama pernah terjadi ketika Nico Robin melindungi Sanji ketika di chapter 1005. Di momen tersebut, Sanji mempercayakan Nico Robin karena Sanji tidak bisa melawan wanita atau Black Maria. Bagian ke-8. Pada chapter 1067, kita bisa melihat paralel antara Kuma Dragon dan Luffy Sanji. Seperti yang kita lihat pada chapter 1067, di mana Monkey D. Dragon berteriak dengan keras meminta Kuma kembali atau melarang Kuma pergi dari hadapannya. Ini pernah terjadi pada chapter 844, di mana Monkey D. Luffy berteriak kepada Sanji untuk kembali menjadi bajak laut. Paralel di sini terdapat di panel teriakan Luffy dan Dragon terlihat sama, dan dua orang kepercayaan yang pergi meninggalkan mereka berdua. Bagian terakhir.
kemungkinan di chapter selanjutnya atau chapter 1068 akan diperlihatkan pertemuan antara kelompok Roronoa Zoro dengan CP0 atau Silverfall Aegis. Menurut marga anime, alasan Oda Sensei membuat Roronoa Zoro berjaga di kapal karena dia disiapkan dengan momen di mana dia akan melawan para CP0 nantinya bersama Brook dan Karibu. Dan kemungkinan juga kita akan diperlihatkan arah tujuan perginya Kuma dari Kamabaka dan kemana tujuan Dr. Vegapunk meminta Luffy membawanya pergi dari Pulau Egghead. Kembali sedikit membahas terkait pertemuan nanti antara Roronoa Zoro dan CP0. Alasan aku meyakini hal tersebut karena Zoro, Brook, dan Karibu saat ini berada di kapal Tausan Sunny yang posisinya berada sebelum laboratorium Dr. Vegapunk. Jadi, ketika CP0 datang atau Rob Lucci, Kaku, serta Stussy datang, mereka kemungkinan akan bertemu dengan Zoro, Brook, dan Karibu. Kemungkinannya, Roronoa Zoro akan bertemu atau bertarung dengan Rob Lucci. Mengapa Zoro dan Rob Lucci? Yap, itu yang paling pas menurutku, Leo. Karena jika harus melawan kapten tercinta kita, selain akan mengulang sesuatu yang pernah terjadi, saat ini Luffy itu seorang Yonko, Leo. Dan yang baru saja dia tumbangkan adalah sosok makhluk terkuat di dunia. Di samping itu, kekuatan Sun God Nika juga menjadi gap besar di antara mereka. Jadi sudah pas kiranya mantan CP9 yang terkuat, yang kini menjadi anggota CP0, yang tentu sudah mengalami perkembangan kekuatan, akan berhadapan dengan salah satu kru yang boleh kita sebut salah satu komandan terkuat dari kelompok bajak laut, Yonko Mugiwara no Luffy, Roronoa Zoro. Sang pemburu bajak laut sangat pas untuk memburu hewan buas dari pemerintah dunia. Kemudian untuk Kaku, menurutku, Leo, memang sudah cocok jika dipertemukan dengan Soul King Brook, seorang CP0 pengguna teknik dua pedang, melawan sang pendekar pedang bersenandung dengan tebasan beku kematiannya. Sangat pas. Dan terakhir, untuk Stussy, sangat pas kiranya yang belum jelas apa kemampuannya dipertemukan dengan Rising Star yang tidak diduga-duga ikut bersama Luffy dan kawan-kawan. Yap, waktunya bagi Karibu untuk unjuk kemampuan. Sebagai orang yang secara tidak langsung diterima kapten tercinta kita menjadi krunya saat ditambang penjara Udon. Kemudian orang yang berjasa dalam kebangkitan Luffy kembali usai ditumbangkan dan jatuh dari pulau Onigashima yang melayang di udara. Fakta dia yang mengetahui informasi tentang dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton, menjadi kans besar baginya untuk meyakinkan para nakama jika dia merupakan salah satu kandidat terkuat next nakama selanjutnya. Meskipun tentu banyak yang tidak suka. Tenang, Leo, jangan hanya menilai sifat jahatnya serta masa lalunya saja, karena beberapa kru Luffy juga seperti hal itu. Contohnya adalah Nico Robin dan juga Franky. Jadi pas kan, Leo, Roronoa Zoro melawan Rob Lucci, Soul King Brook melawan Kaku, dan Karibu melawan Stussy. Untuk Serapim Kuma, kita tunggu saja apakah dia memihak CP0 atau berhasil dikontrol oleh Dr. Vegapunk. Menarik untuk ditunggu. Bagaimana menurutmu, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.